Cerita sejarah kali ini membahas tentang kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merujuk pada serangkaian kejadian yang terjadi di Indonesia pada bulan Mei tahun 1998. Kerusuhan ini terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa dan terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kerusuhan ini terjadi setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Kondisi ekonomi yang buruk, pengangguran yang tinggi, dan korupsi yang merajalela menjadi penyebab utama kerusuhan ini. Beberapa faktor lain juga memainkan peran dalam eskalasi kerusuhan, termasuk pengaruh media massa dan politik identitas. Kerusuhan dimulai pada tanggal 13 Mei 1998 di Jakarta setelah sebuah mobil yang dikendarai oleh anggota TNI menabrak sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Kejadian ini memicu kerusuhan di Jakarta dan segera menyebar ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Pengungkapan kerusuhan Mei 1998 secara tuntas merupakan utang sejarah bangsa Indonesia. Karena pada peristiwa Mei 1998 telah menelan ribuan korban jiwa, menggoncang dunia dan mencoreng keberadaan bangsa Indonesia. Kejadian Mei 1998 sudah 25 tahun berlalu dari video ini dibuat. Berjalannya waktu ternyata tidak membuat orang lupa dengan kejadian yang memakan banyak korban tersebut. Kejadian Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Korban berjatuhan dengan jumlah ribuan orang. Kerugian materi, fisik maupun psikis sama sekali tidak dapat dihindari. Indonesia porak-poranda setelah kejadian Mei 1998. Namun, sampai saat ini tidak terungkap siapa dalang di balik kejadian Mei 1998. Kenyataan ini membuat banyak orang meluapkan opini tentang Mei 1998 yang sampai saat ini masih dipertanyakan keberadaannya. Ketidakjelasan dalang di balik kejadian Mei 1998 ini membuat masyarakat terutama keluarga korban masih tidak dapat menerima dan terus menuntut ditegakkannya keadilan, bahkan sampai setelah 25 tahun kejadian tersebut berlalu. Kejadian Mei 1998 terus mengundang pertanyaan di benak masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin haus dan liar. Banyak gelembung-gelembung opini yang akhirnya muncul ke permukaan mengenai apa penyebab yang sebenarnya. Apakah krisis moneter dan kesenjangan sosial? Apakah benar isu rasialisme yang melanda? Ataukah politik yang terselubung? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul setiap tahun peringatan Mei 1998, disertai dengan mengumbungnya opini masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat masih cenderung percaya dengan adanya pembelokan fakta masa lalu, bahwa kejadian Mei 1998 terjadi karena isu rasialisme. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei tahun 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Marta Dinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya.
Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Karena penyerangan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa, beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November tahun 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi, pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai saat ini. Namun, umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembar hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian genosida terhadap orang Tionghoa. Walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat luas.